Assalamualaikum sahabat sehat. Jangan tunggu sampai tongkat jadi teman setia, mulai dari satu piring sehat hari ini. Malam ini aku gelisah sekali dok. Aku melihat ayahku di rumah gampang lelah, duduk sebentar sudah ngos-ngosan. Kadang aku takut apakah beliau akan kehilangan kebebasan, tidak bisa jalan ke masjid, atau bahkan jadi beban bagi keluarga. Itu menakutkan dok. Sahabat sehat, malam ini kita kedatangan sosok luar biasa. Beliau punya pengalaman lebih dari 30 tahun, penulis riset tentang gizi dan aktivitas fisik, juga penulis buku sehat di usia emas. Mari kita sambut Dr. Siti Setiati. Waalaikumsalam Raka. Kegelisahanmu itu sangat wajar. Banyak anak merasa takut melihat orang tuanya makin lemah. Tapi, kabar baiknya kondisi itu bisa dicegah asalkan kita ubah cara makan dan gaya hidup sejak sekarang. Wah, itu membuat saya lega sekaligus penasaran. Dok, banyak orang bilang sudah lewat 60 wajar kalau tenaga habis. Benarkah wajar atau sebenarnya ada yang bisa kita ubah? Menjadi tua itu pasti, tetapi menjadi sakit-sakitan bukan takdir. Yang membuat orang cepat lelah bukan sekadar usia, tapi piring yang salah. Sirkulasi darah melambat, hormon turun, gula darah naik turun. Kalau dibiarkan akibatnya, serius tekanan darah tinggi, diabetes, osteoporosis. Pernah lihat orang tua jatuh kecil lalu tulangnya patah? Itu bisa jadi awal dari hilangnya kebebasan seumur hidup. Waduh, merinding saya dengarnya. Jadi bisa segenting itu ya, kalau dibiarkan terus apa yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Katakanlah di Jakarta atau di kampung kecil di Jawa atau bahkan di Bali. Bayangkan seorang bapak yang biasanya rajin jalan kaki ke masjid 5 waktu. Karena lututnya sakit, akibat osteoporosis ia berhenti jalan. Awalnya sehari lalu, seminggu lalu, sebulan. Tanpa sadar ia makin jarang keluar rumah. Badannya makin lemah napas, makin pendek, dan akhirnya dia merasa jadi beban. Itu menyakitkan bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk keluarga. Aduh, itu memang ngeri dok. Ada contoh nyata supaya penonton bisa lebih kebayang. Misalnya Pak Ahmad usia 62 tahun. Sarapan selalu teh manis dan gorengan. Sayur hampir tidak pernah. Siang hari beliau mengantuk berat, sore mudah marah, malam tidurnya gelisah. Suatu hari gula darahnya melonjak lalu beliau pusing dan jatuh saat berwudu. Untung tidak sampai patah tulang. Itu akibat piring yang salah. Kalau sejak awal beliau rajin makan kangkung bayam atau ubi jalar, ceritanya bisa lain. Jadi kuncinya di piring ya dok. Tapi apa benar bisa sesederhana itu? Masak hanya dengan tempe atau kangkung bisa melawan penyakit berat? Justru itulah rahasianya. Kita sering mencari pil ajaib suplemen mahal, padahal jawabannya ada di pasar dekat rumah. Kangkung, bayam, tempe, ubi, jalar, pisang, air kelapa, semua itu sederhana, murah, tapi bisa jadi benteng kesehatan. Tubuh tidak butuh yang rumit. Tubuh butuh yang konsisten, alami, dan bergizi. Wah, saya jadi teringat. Di kampung halaman saya di Jawa Tengah, setiap pagi ibu saya selalu masak sayur bayam dengan tempe goreng tipis. Dulu saya kira itu cuma makanan orang desa. Ternyata justru itu yang bikin sehat ya. Betul sekali. Kita pikir tempe hanya makanan biasa, tapi ini bisa menjaga jantung dan hormon tetap stabil. Tempe kaya protein nabati, magnesium, dan probiotik alami dari fermentasi. Semua itu membantu menjaga otot, tulang, dan hormon. Orang desa dulu jarang kena diabetes atau darah tinggi parah karena piring mereka penuh sayur, tempe, dan karbohidrat kompleks seperti ubi jalar. Jadi, sebenarnya kita sudah punya rahasianya sejak lama, tapi malah dilupakan. Tepat sekali. Modernitas bikin kita sering makan instan, gorengan minyak jelantah, dan minuman manis. Itu racun diam-diam bagi orang tua. Padahal, solusi ada di depan mata, makanan kampung sederhana, murah, tapi penuh gizi. Kalau begitu, bagaimana langkah pertama? Katakanlah penonton kita ini bapak-bapak usia 60 sampai 70. Apa yang harus mereka lakukan besok pagi? Langkah pertama sederhana, ubah satu piring sehari. Besok pagi, jangan hanya minum teh manis. Tambahkan segelas kecil air kelapa muda tanpa gula. Siang tambahkan bayam dan tempe. Malam makan ubi, jalar, panggang kecil. Konsistensi kecil seperti ini bisa mengubah hidup. Jadi hanya dengan 3 bahan itu hidup bisa berubah.
Ya, ingat Raka, bukan tentang mewah, ini tentang ritme harian. Pagi untuk sirkulasi, siang untuk hormon, malam untuk daya tahan. Dalam 7 hari, banyak pasien saya merasa lebih ringan, langkahnya, pikirannya jernih, tidurnya nyenyak. Wah, saya yakin penonton di rumah mulai penasaran. Tapi saya mau tahu dok, banyak orang bilang, kalau sudah usia lanjut, percuma makan sehat. Apa itu benar? Itu mitos berbahaya. Tubuh kita selalu bisa memperbaiki diri asal diberi kesempatan. Saya punya pasien usia 74 tahun. Setelah konsisten 3 bulan dengan protokol sayuran ini, beliau bisa jalan kaki ke pasar lagi tanpa berhenti tiap 5 menit. Jadi tidak ada kata terlambat. Luar biasa sahabat, sehat dengar. Itu tidak ada. Kata terlambat, jeda, sebentar ya. Kamu lagi nonton dari mana nih? Dari Makassar, Bogor, Malang? Atau mungkin dari desa kecil di Nusa Tenggara Timur? Tulis komentar dengan usia kamu ya. Aku benar-benar pengen kenal kamu lebih dekat. Semua komentar bakal aku baca dan aku usahakan balas satu persatu. Dan ingat, perubahan kecil hari ini bisa menyelamatkan hidup Anda esok. Jangan tunggu sampai tongkat jadi teman setia. Dok, di bagian pertama tadi kita bicara soal piring salah. Saya jadi ingin tanya lebih dalam. Kalau bicara soal sirkulasi darah, apa benar itu pondasi segalanya? Betul sekali, tanpa sirkulasi darah yang sehat, tubuh seperti kota tanpa jalan raya. Bayangkan di Jakarta, kalau jalanan macet parah, truk tidak bisa kirim barang, orang tidak bisa kerja, semuanya lumpuh. Sama halnya dengan tubuh. Kalau darah tidak mengalir lancar, oksigen dan nutrisi tidak sampai ke otot, jantung dipaksa bekerja keras, otak jadi berkabut. Akhirnya, orang tua merasa lemas, cepat marah, bahkan kepercayaan diri ambruk. Wah, analoginya ngeri juga ya. Jadi kalau sirkulasi kacau bukan cuma badan lelah, tapi juga otak dan hati ikut kena. Tepat sekali. Saya sering lihat pasien usia 60-70 yang mengeluh, "Dok, saya bukan diri saya lagi. Saya bangun sudah capek, naik tangga terasa seperti mendaki gunung." Itu tanda sirkulasi terganggu. Kalau sudah begitu, apa risikonya kalau tetap dibiarkan, dok? Risiko paling nyata adalah tekanan darah tinggi. Pembuluh darah yang kaku membuat jantung harus memompa lebih keras. Kalau dibiarkan, bisa pecah pembuluh darah di otak atau serangan jantung mendadak. Bayangkan, hanya karena malas makan sayur, seseorang bisa kehilangan nyawanya di ruang tamu. Itu tragedi yang bisa dicegah. Astaga, jadi benar-benar bukan soal sepele. Betul, saya kasih contoh. Seorang bapak di Yogyakarta, usianya 65 tahun. Beliau suka makan daging dan gorengan, hampir tidak pernah sayur. Suatu malam setelah salat Isya di masjid, beliau tiba-tiba pingsan. Setelah dicek, tekanan darahnya sangat tinggi. Dokter bilang pembuluh darahnya tersumbat. Padahal, kalau saja dari dulu beliau rutin makan kangkung atau minum air kelapa, kondisinya bisa jauh lebih stabil. Jadi kangkung bisa sehebat itu? Saya kira kangkung cuma sayur tumis buat lauk nasi. Nah, disinilah letak salah paham. Kita pikir kangkung hanya makanan murah, padahal ini bisa melenturkan pembuluh darah dan menurunkan tekanan darah. Kangkung kaya magnesium, zat yang membantu pembuluh darah rileks. Kalau pembuluh rileks, darah mengalir lebih lancar, jantung tidak terbebani. Jadi kalau makan tumis kangkung pagi-pagi, bisa bikin badan enteng seharian. Bisa asalkan rutin. Tidak perlu banyak, setengah mangkuk saja cukup. Tumis sebentar dengan bawang putih, sedikit minyak, jangan terlalu asin. Itu sudah cukup jadi obat alami. Lalu bagaimana dengan air kelapa? Banyak orang bilang itu hanya pelepas dahaga waktu panas. Itu keliru. Banyak yang pikir air kelapa hanya menyegarkan, tapi sebenarnya ini penurun tekanan darah alami. Kandungan kaliumnya tinggi, membantu menyeimbangkan cairan tubuh dan menurunkan tekanan darah. Tapi ingat, minum tanpa gula tambahan. Kalau ditambah sirup atau susu kental, manis manfaatnya hilang. Jadi pagi bisa air kelapa, siang kangkung. Wah, murah meriah sekali ya dok. Ya murah, tapi menyelamatkan nyawa. Saya punya pasien di Bali usia 68. Dulu setiap sore, beliau merasa pusing dan kakinya bengkak. Setelah saya minta beliau rutin minum segelas kecil air kelapa muda, tanpa gula, dan makan sayur kangkung,
3 kali seminggu tekanan darahnya mulai turun. Dalam sebulan beliau bisa jalan lagi ke pura tanpa harus berhenti setiap 5 menit. Jadi sebenarnya ini bukan teori, tapi sudah terbukti di pasien nyata. Betul, saya tidak bicara mimpi. Saya bicara hasil nyata dari perubahan sederhana. Tapi saya masih penasaran, Dok. Bagaimana kalau orang tua tidak suka sayur? Banyak bapak-bapak bilang, sayur itu makanan ayam. Hehe, itu alasan klasik. Saya selalu bilang begini, mau tetap keras kepala atau mau tetap kuat jalan ke masjid tanpa dituntun. Mau gengsi atau mau bisa gendong cucu dengan senyum pilihan ada di tangan Anda. Kalau tidak suka, sayur bisa diakali. Kangkung bisa dijadikan campuran mie rebus sehat. Bayam bisa diblender jadi jus hijau dengan pisang. Yang penting masuk dulu ke tubuh. Hei, jadi tidak ada alasan lagi ya? Betul. Ingat, tubuh kita bukan mobil mewah. Ia seperti becak tua di pasar, kalau tidak dirawat rantainya karatan rodanya berat. Tapi kalau dikasih oli dalam hal ini, sayur dan buah becak itu bisa tetap jalan, bahkan kuat mengangkut. Wah, perumpamaan yang bagus, Dok. Jadi sirkulasi ini betul-betul fondasi dan kunci pertama ada di kangkung dan air kelapa. Ya, kalau sirkulasi membaik langkah jadi lebih ringan tidur, lebih nyenyak bahkan performa di kamar bersama pasangan bisa kembali. Itu sering mengejutkan pasien. Mereka tidak sangka perubahan sederhana bisa menghidupkan kembali api dalam dirinya. Sahabat sehat dengar itu baik-baik. Jangan remehkan piring sederhana. Tumis kangkung, segelas air kelapa bisa jadi pembeda antara napas tersengal dan hidup yang penuh semangat. Tepat. Dan ini baru langkah pertama. Setelah sirkulasi, kita harus bicara soal hormon. Karena tanpa hormon yang seimbang api dalam diri akan padam. Wah, makin panas nih pembahasannya. Sahabat sehat tetap bersama kami. Karena setelah ini kita akan kupas rahasia menjaga hormon pria tetap menyala di usia 60 ke atas. Dok, tadi kita sudah bicara soal sirkulasi. Sekarang saya penasaran soal hormon. Banyak pria merasa api dalam padam seiring bertambahnya usia. Apa yang sebenarnya terjadi, Dok? Benar, Raka. Setelah usia 60, testosteron alami mulai menurun perlahan tapi pasti. Tidak selalu drastis tapi cukup untuk membuat pria merasa lelah, kehilangan semangat, dan kurang percaya diri. Banyak pasien bilang, "Dok, saya bukan diri saya lagi. Bangun tidur saja sudah berat, saya tidak ingin melakukan apapun." Wah, itu bikin khawatir ya. Jadi hormon yang turun itu mempengaruhi energi mood bahkan performa di rumah tangga. Tepat. Testosteron bukan cuma soal libido. Ini hormon yang memberi fokus energi dan stabilitas emosi. Kalau hormon turun, pikiran berkabut, semangat hilang, tubuh terasa lemah. Orang tua mulai merasa menjadi bayangan dari dirinya sendiri. Dok, kalau sudah begitu banyak yang tergoda suntikan atau pil hormonal kan, apakah aman? Tidak selalu. Suntikan hormonal bisa berisiko tinggi, terutama untuk pria di atas 60. Bisa memicu tekanan darah tinggi, masalah jantung, atau gangguan prostat. Solusi alami lebih aman dan efektif bila dilakukan konsisten. Solusi alami itu seperti apa, Dok? 2 bahan sederhana, bayam dan tempe. Bayam kaya magnesium mineral penting untuk membebaskan testosteron yang terikat di tubuh. Tempe kaya protein nabati dan probiotik mendukung keseimbangan hormon dan kesehatan prostat. Wah, tempe bayam. Yang sehari-hari ada di pasar ya, Dok? Betul, banyak yang menganggap tempe hanya lauk biasa bayam, cuma sayur pendamping. Padahal, kombinasi keduanya bisa menyalakan kembali api dalam pria. Tidak dramatis tapi efeknya nyata, energi meningkat, suasana hati lebih stabil dan percaya diri kembali. Kalau begitu, Dok, porsi dan cara makan yang aman seperti apa? Sederhana saja, 1 mangkuk bayam matang dicampur tumisan tempe saat makan siang atau malam. Bisa juga bayam dicampur ke telur dadar tempe dipanggang ringan. Hindari minyak berlebihan atau garam terlalu banyak. Konsistensi lebih penting daripada jumlah besar. Apakah ada pasien yang sudah merasakan manfaatnya? Banyak. Misalnya Pak Martin usia 68. Matanya tajam jenaka tapi kilau dalam dirinya redup. Beliau bangun pagi tanpa semangat, merasa tidak seperti dirinya sendiri. Setelah rutin 1 mangkuk bayam plus tempe setiap hari, selama 3 minggu beliau kembali bertenaga.
Postur tegap langkah ringan bahkan mulai menggoda istri lagi. Wah, luar biasa. Jadi bukan hanya soal libido, tapi energi mood dan kualitas hidup sehari-hari juga membaik. Tepat. Hormon yang seimbang memberi kekuatan tenang. Anda bisa tetap aktif, tetap kreatif, tetap terlibat dengan keluarga. Orang tua yang hormonnya terjaga, jarang merasa lelah, terus-menerus jarang merasa jadi beban. Dok, banyak orang masih takut makan sayur atau tempe karena anggapan makanan tua atau tidak enak. Itu kesalahan persepsi. Saya selalu bilang, mau tetap keras kepala, atau mau tetap kuat jalan ke masjid bermain dengan cucu, atau sekadar naik tangga tanpa ngos-ngosan. Pilihannya jelas tempe dan bayam murah enak kalau diolah tepat tapi menyelamatkan hidup. Kalau begitu, apakah hanya bayam dan tempe cukup untuk hormon atau perlu tambahan lain? Untuk sebagian besar pria di atas 60, cukup 2 bahan ini jika dikonsumsi rutin. Magnesium dan protein dari tempe, ditambah folat dari bayam, sudah cukup menstimulasi testosteron alami dan menjaga kesehatan prostat. Tidak perlu pil mahal atau terapi agresif. Bagaimana kalau ingin variasi, Dok? Bisa dicampur dengan telur tahu atau sayur hijau lain yang tersedia di pasar. Kuncinya konsisten setiap hari, bukan eksperimen sesekali. Dalam 3 minggu, efeknya mulai terasa energi naik mood, lebih stabil fokus lebih tajam. Wah, ini benar-benar membuka mata. Jadi hormon pria bisa didukung alami dengan makanan sehari-hari tanpa risiko suntik atau obat kimia. Betul. Dan ini penting, untuk menjaga api dalam diri, tetap menyala. Orang tua yang menjaga hormon dengan cara ini, biasanya lebih aktif, lebih sehat, dan tetap punya kendali atas hidupnya. Sahabat sehat, dengar baik-baik. Jangan remehkan tempe dan bayam. Mereka sederhana tapi bisa menyalakan kembali kekuatan pria. Konsistensi kecil bisa membawa perubahan besar. Ingat, ini bukan tentang makan lebih banyak, tapi makan cerdas. Memberi tubuh sinyal yang tepat, bangun bergerak dan bertenaga. Dalam waktu 3 minggu sebagian besar pasien mulai merasakan perbedaan. Wah, ini benar-benar inspiratif. Sahabat sehat, mulai besok siapkan 1 mangkuk bayam dan tempe di piringmu. Jangan tunggu sampai merasa lelah terus-menerus. Betul, 1 piring sederhana 1 langkah kecil, tapi memberi dampak besar untuk energi mood dan kualitas hidup Anda. Dok, kita sudah bahas sirkulasi dan hormon. Sekarang, saya penasaran soal daya tahan. Banyak pria usia 60 ke atas mengeluh cepat lelah terutama menjelang sore. Apa penyebabnya? Benar, Raka. Setelah usia 60, regulasi gula darah dan energi tubuh mulai bergeser, bahkan ketidakseimbangan kecil bisa membuat pria cepat lelah, kabut otak, perubahan mood, dan performa menurun. Ini seringkali membuat mereka merasa tubuh tidak lagi bisa diandalkan. Wah, itu berat, Dok. Bisa berikan contoh nyata? Ada Pak Charles, pensiunan pemadam kebakaran usia 71, tubuhnya dulu kuat tiap pagi olahraga ringan. Tapi beberapa bulan terakhir menjelang siang, dia merasa habis bensin. Jalan ke dapur saja, ngos-ngosan tidur siang wajib, bahkan tidak mampu berkebun. Wah, sungguh menakutkan. Ini bukan hanya soal fisik, tapi juga mental dan motivasi ya, Dok. Tepat. Saat energi turun, motivasi ikut turun. Aktivitas sehari-hari terasa berat, hubungan dengan keluarga pun ikut terganggu. Banyak pasien merasa frustasi, bahkan kehilangan semangat untuk bersosialisasi. Lalu, solusinya apa? Apakah ada makanan yang bisa membantu stamina secara stabil? Ada 2 bahan sederhana, ubi jalar dan pisang. Keduanya karbohidrat kompleks yang dilepaskan perlahan, memberi energi stabil tanpa lonjakan gula darah. Selain itu, kaya kalium serat dan antioksidan. Ubi jalar membantu kontraksi otot dan irama jantung, sementara pisang memberi tambahan kalium dan energi cepat. Wah, ubi jalar dan pisang murah tapi hebat ya, Dok. Betul. Saya sering bilang ke pasien, jangan takut karbohidrat. Tubuh kita butuh bahan bakar, bukan kalori kosong. Ubi jalar dan pisang memberi energi bersih tahan lama tanpa anjlok seperti roti manis atau kue olahan. Bagaimana cara mengonsumsinya supaya efektif? Sederhana. Malam hari makan setengah ubi jalar panggang, tambahkan 1 pisang matang jika perlu,
Bisa juga ubi jalar dikukus diberi sedikit minyak zaitun dan garam laut. Tidak perlu mewah. Yang penting ritme harian pagi sirkulasi, siang hormon, malam daya tahan. Apakah ada pasien yang merasakan hasilnya? Banyak. Pak Charles setelah rutin ubi jalar dan pisang malam hari, selama 2 minggu mulai merasa segar hingga sore. Tidak perlu tidur siang lagi, motivasi berkebun kembali, bahkan mulai ikut kegiatan sosial di desa. Energi stabil, mood membaik, dan rasa percaya diri muncul lagi. Dok, banyak orang takut makan ubi jalar karena dianggap makanan kampung atau karbo lama. Itu salah kaprah. Ubi jalar justru rahasia stamina alami. Tidak ada efek samping murah dan mudah diperoleh di pasar. Konsumsi rutin memberi energi stabil, membuat aktivitas sore tidak terasa melelahkan. Jadi inti dari daya tahan adalah stabilitas energi, bukan jumlah makan besar ya dok? Betul. Banyak pria berpikir harus makan banyak daging atau suplemen mahal. Padahal energi tahan lama datang dari karbohidrat kompleks, mineral, dan serat. Ubi jalar dan pisang sudah cukup jika dikonsumsi rutin dan tepat waktu. Bagaimana kalau seseorang sudah diabetes atau punya gula darah tinggi? Aman? Aman asal ukuran porsi tepat dan jangan tambahkan gula. Ubi jalar punya indeks glikemik rendah, melepaskan energi perlahan. Pisang pilih yang matang, tidak terlalu manis. Ini jauh lebih aman dibanding snack atau roti manis. Wah, jadi solusi ini murah, mudah, dan terbukti. Apakah ada tips tambahan supaya daya tahan lebih maksimal? Ya, pastikan tidur cukup, hindari minum manis di sore hari, dan tetap gerak ringan. Aktivitas sederhana seperti jalan santai, senam ringan, atau berkebun mendukung metabolisme energi. Yang paling penting, konsistensi protokol sayuran dan buah. Jadi inti protokolnya pagi kangkung atau air kelapa, siang bayam plus tempe, malam ubi jalar plus pisang. Semua bahan lokal, murah, mudah didapat, tapi efeknya besar ya dok? Betul, ini kombinasi sederhana, tapi jika dijalankan rutin akan memulihkan energi, performa, dan semangat. Pasien yang mengikuti protokol ini biasanya merasa lebih muda, lebih ringan, dan lebih hidup dibandingkan beberapa tahun terakhir. Sahabat sehat, dengar itu baik-baik. Jangan remehkan satu ubi jalar panggang di malam hari. Itu bisa jadi penentu apakah sore terasa melelahkan atau tetap penuh semangat. Ingat, perubahan kecil setiap hari lebih berharga daripada upaya besar yang hanya sesekali. Tubuh kita merespon konsistensi. Dalam 7 hari, banyak pasien mulai merasakan perbedaan, langkah lebih ringan, pikiran lebih jernih, dan energi tersisa untuk malam hari. Wah, benar-benar membuka mata. Sahabat sehat, mulai malam ini siapkan ubi jalar panggang dan pisang matang di piring Anda. Jangan tunggu sampai merasa kehabisan energi setiap sore. Tepat. Satu piring sederhana, satu langkah kecil, tapi memberi dampak besar untuk stamina, energi, dan kualitas hidup Anda. Dok, sampai bagian ini kita sudah bicara sirkulasi hormon dan daya tahan. Tapi bagaimana kalau semua digabung dalam rutinitas harian supaya efeknya maksimal? Raka, ini yang saya sebut protokol harian sederhana. Banyak pasien bingung makan kangkung pagi, bayam siang, ubi jalar malam, tapi waktu dan konsistensi salah. Hasilnya minim. Padahal, ketika semuanya diatur ritme harian, tubuh merespons lebih cepat. Wah, jelaskan lebih rinci dok, sehari-hari seperti apa? Begini, pagi hari fokus pada sirkulasi. Segelas kecil air kelapa muda atau tumis kangkung setengah mangkuk. Ini membantu membuka pembuluh darah, memberi oksigen ke seluruh tubuh, menyiapkan energi untuk aktivitas pagi. Jadi ini seperti menyalakan jaringan listrik tubuh ya dok? Tepat. Bayangkan orang tua yang biasa ngos-ngosan naik tangga. Setelah rutin protokol pagi ini, langkah lebih ringan, napas lebih stabil, dan kepala lebih jernih. Lalu siang hari? Siang hari fokus pada hormon dan energi tengah hari. 1 mangkuk bayam matang dicampur tempe atau bisa dicampur telur dadar. Magnesium dari bayam membebaskan testosteron, protein tempe mendukung otot dan prostat. Efeknya suasana hati lebih stabil, energi tidak drop setelah makan, api dalam diri tetap menyala. Wah, kalau ini diikuti pasien, apa hasil nyata yang biasanya mereka rasakan? Banyak. Pak Martin, 68, yang semula bangun pagi lelah 3 minggu, setelah konsisten protokol ini,
Langkahnya ringan, semangat kembali, bahkan mulai bercanda dengan istri lagi. Dia bilang, "Dok, rasanya saya hidup kembali." Luar biasa. Malam hari apa yang dianjurkan? Malam hari fokus pada daya tahan dan stabilitas energi. Setengah ubi jalar panggang, boleh tambah 1 pisang matang. Ini memberi bahan bakar stabil untuk tubuh mencegah penurunan gula darah di malam hari, tidur lebih nyenyak dan bangun pagi tetap segar. Wah, protokol ini benar-benar mengatur tubuh sepanjang hari. Betul, kuncinya ritme dan konsistensi. Pagi untuk sirkulasi siang, untuk hormon malam, untuk daya tahan. Jika dilakukan rutin, pasien mulai merasa lebih muda, lebih energik, dan lebih hidup dalam 7 hari. Dok, apakah ada contoh pasien yang mengalami transformasi nyata dengan protokol lengkap ini? Ada. Pak Charles, pensiunan pemadam kebakaran usia 71. Sebelumnya sore selalu ngos-ngosan, malas gerak, motivasi hilang. Setelah 3 minggu mengikuti protokol harian pagi kangkung, siang bayam plus tempe, malam ubi jalar plus pisang, energi stabil, berjalan ke pasar tanpa capek, berkebun lagi, dan tidur nyenyak. Wah, benar-benar membuktikan efek protokol ini. Tapi banyak orang tua yang sulit memulai karena malas atau malas belanja tiap hari. Itu wajar. Solusinya sederhana, beli bahan di pasar seminggu sekali, simpan di kulkas. Kangkung segar, bayam tempe, ubi jalar, pisang, air kelapa. Siapkan pagi, siang, malam. Konsistensi lebih penting daripada kesempurnaan. Wah dok, sepertinya ini bukan sekadar soal makan sehat, tapi juga soal budaya Indonesia. Belanja pasar, masak sederhana, makan bersama keluarga. Betul. Banyak pasien merasa lebih bahagia karena kembali ke rutinitas tradisional. Aktivitas di pasar, memasak, makan bersama keluarga, semuanya mendukung kesehatan fisik dan mental. Dok, kalau orang tua punya kebiasaan minum kopi manis di pagi hari, apakah protokol ini masih aman? Aman asal kopi dikurangi gula. Minum kopi tidak masalah, tapi jangan sampai menggeser air kelapa atau sayur kangkung. Protokol harus diprioritaskan karena ini fondasi energi dan hormon. Wah, sahabat sehat, dengar baik-baik. Protokol harian sederhana ini murah, mudah, dan bisa dilakukan semua pria di atas 60. Tepat. Ingat, ini bukan soal diet ketat atau membatasi makanan favorit. Ini soal memberi tubuh apa yang ia butuhkan di waktu yang tepat dengan konsistensi. Dalam 7 hari, banyak pasien merasakan energi naik langkah, lebih ringan, dan percaya diri kembali. Jadi intinya 1 piring pagi, 1 piring siang, 1 piring malam. Semua bahan lokal, kangkung, air kelapa, bayam, tempe, ubi, jalar, pisang. Murah, mudah, tapi berdampak besar. Betul. 1 langkah kecil setiap hari bisa menyelamatkan hidup, menjaga kesehatan jantung, hormon, dan daya tahan tubuh. Tidak ada kata terlambat untuk mulai. Sahabat sehat, jangan tunggu sampai kehabisan tenaga. Mulailah protokol harian sederhana ini mulai besok. 1 piring, 1 langkah, 1 hari yang kuat dan bertenaga. Sahabat sehat, kita sudah bahas sirkulasi hormon dan daya tahan. Sekarang saatnya kita bicara soal langkah terakhir. Bagaimana semua ini bisa menjadi bagian dari hidup sehari-hari supaya perubahan yang kita lakukan bertahan lama. Betul, Raka. Banyak pasien mulai dengan semangat, tapi setelah seminggu berhenti, energi turun lagi, hormon tidak seimbang, dan rasa lelah muncul kembali. Ini yang saya sebut jebakan, kenyamanan merasa sudah cukup dengan usaha sesaat, padahal tubuh butuh konsistensi. Wah, jadi kalau tidak konsisten, semua usaha sia-sia ya dok? Tepat. Bayangkan orang tua yang hanya makan kangkung seminggu sekali atau minum air kelapa sesekali. Mereka tetap merasa lelah, mudah capek, dan frustrasi. Bahkan, aktivitas sederhana seperti naik tangga atau jalan ke masjid terasa berat. Aduh, itu menyakitkan. Tapi kalau konsisten, Perubahan luar biasa. Dalam 7 hari pasien mulai merasa lebih muda, langkah ringan, pikiran jernih, tidur nyenyak. 3 minggu berikutnya, mereka mulai kembali ke aktivitas sehari-hari. Berkebun, jalan pagi, bercanda dengan cucu, bahkan hubungan dengan pasangan membaik. wah, benar-benar mengembalikan semangat hidup. Sahabat sehat, ini bukan hanya soal fisik, tapi juga kualitas hidup. Betul. Dan ingat, protokol harian ini bukan tentang makanan mahal atau tren diet.
Ini tentang makanan lokal Indonesia, kangkung air kelapa bayam tempe, ubi jalar pisang. Murah mudah diperoleh, tapi berdampak besar. Dok, bagaimana kalau ada yang bilang, "Ah, saya sudah tua percuma mulai sekarang." Itu mitos berbahaya. Tubuh kita selalu bisa merespon perubahan, tidak ada kata terlambat. Saya punya pasien usia 74 tahun yang mulai protokol harian ini, dan sekarang bisa berjalan ke pasar berkebun dan aktif dalam komunitas. Malah katanya, rasanya saya kembali muda, Dok. Wah, luar biasa. Jadi satu hal yang harus kita ingat, mulai hari ini, satu piring sederhana satu langkah kecil bisa mengubah hidup. Tepat. Dan jangan lupa budaya kita. Berbelanja di pasar, memasak sendiri, makan bersama keluarga. Semua mendukung kesehatan fisik dan mental. Aktivitas sederhana ini menguatkan ikatan sosial dan memberikan motivasi tambahan untuk tetap konsisten. Sahabat sehat, bayangkan setiap pagi segelas air kelapa atau tumis kangkung, siang bayam plus tempe, malam ubi jalar plus pisang. Semua sederhana, tapi jika dilakukan setiap hari tubuh dan energi Anda kembali seperti dulu. Dan lebih dari itu, ini tentang kebebasan dan martabat di usia lanjut. Tidak harus menunggu sampai lutut sakit, sendi kaku, atau menjadi beban keluarga. Dengan konsistensi Anda, tetap bisa berjalan bercengkrama dan menikmati hidup penuh semangat. Dok, kalau penonton mau mulai pesan terakhir, apa yang ingin disampaikan? Mulai dari yang kecil. Pagi segelas air kelapa, siang 1 mangkuk bayam plus tempe, malam setengah ubi jalar plus pisang. Jangan tunda. 1 piring, 1 langkah, 1 hari yang kuat dan bertenaga. Konsistensi kecil lebih berharga daripada upaya besar sesekali. Sahabat sehat, dengar baik-baik. Jangan tunggu sampai merasa kehabisan tenaga atau harus menggunakan tongkat. Mulai protokol harian sederhana ini, hari ini juga. Anda masih punya waktu untuk hidup sehat, bertenaga, dan bahagia. Dan jika pesan ini menyentuh hati Anda, bagikan dengan teman atau keluarga, dukung pria di usia 60 ke atas untuk kembali bertenaga. Komunitas sehat kita akan lebih kuat jika kita saling berbagi. Jangan lupa tinggalkan komentar kamu nonton dari mana, Jakarta, Surabaya, Denpasar, atau desa kecil di Sumatera Barat. Tulis juga usia kamu. Aku akan baca semua komentar dan membalas satu persatu. Ingat, perubahan dimulai dari 1 langkah kecil, 1 piring sehat, dan konsistensi. Jangan tunggu besok, mulai hari ini demi kesehatan, semangat, dan martabat Anda. Sahabat sehat, mari kita jalani jalan ini bersama. 1 piring, 1 langkah, 1 hari yang kuat dan membumi. Tidak terlalu tua untuk berubah. Mulai sekarang,